saya sampaikan sebelumnya bahwa itu saya ini istilah saya sedang mendokumentasikan perjuangan dan persoalan yang menimpa bapak-bapak atau ibu-ibu di saudara-saudara di Kampung Tembus ini, khususnya lagi yang menyangkut penggusuran surau Baitul Ibadah. Dan saya dengar bapak ini sebetulnya sudah lama memperjuangkan masalah ini, termasuk juga yaitu seperti disampaikan beberapa teman bahwa bapak ini bisa disebut sejarawan untuk Kampung Tembesi, khususnya Kampung Tua pada umumnya. Dan mungkin bapak bisa cerita, Pak, silakan, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman yang hari ini mengajak untuk berbagi bagaimana sejarah perjalanan daripada Tembesi Tower. Dan perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk memberikan pernyataan ini sebenarnya saya pun agak tinggi berpikir panjang, karena mohon maaf sebelumnya sebelum saya menyampaikan hal ini setahun yang lalu saya pernah bermasalah urusan Tembesi Tower sampai saya dimasukkan di penjara selama 40 hari dengan ada kasus. Kemudian saya bisa keluar itu adalah karena saya menandatangani sebuah perjanjian barter dengan rumah yang ada di Tembesi Tower. Dan kemudian adanya dalam surat perjanjian itu yang pernah saya baca tapi tidak ada saya pegang, saya dilarang masuk ke Tembesi dan dilarang mengurusi Tembesi sampai urusan Tembesi selesai. Jadi makanya selama ini untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, saya pun tidak mengikuti lagi bagaimana perkembangan Tembesi Tower itu setelah saya keluar dari penjara, dan saya tidak pernah mengurusinya lagi. Namun karena hari ini dari Pak Maman minta bercerita mengenai sejarah, ya tidak bisa dipungkiri memang saya orang Tembesi Tower yang ikut mengurusi dari awal sampai dengan terakhir saya berurusan hukum, yaitu tahun 2023. Dari situ sampai hari ini, sampai penggusuran kemarin, saya tidak mengikuti lagi. Saya hanya mengikuti dari media, dan saya tidak ada berkomunikasi juga dengan warga Tembesi Tower. Itu poinnya dulu. Nah, baik, kita kembali kepada mengenai sejarah. Jadi awalnya kita ini kan merupakan masyarakat umumnya yang tinggal di perkampungan. Artinya dulu Tembesi itu namanya bukan Tembesi Tower, Pak. Namanya itu adalah Tembesi Sayur. Tembesi Sayur. Iya. Karena dulu di sana itu merupakan tanah kebun-kebun yang diusahai dan ditempati oleh masyarakat dari keluarga turun-temurun lah. Yang artinya berupa kebun sayur, sehingga namanya dibuat Tembesi Sayur. Nah, jadi di sana itu dulu kebun sayur, ada ubi apa segala macam lah, sehingga para pejabat pun dulu kalau mau ngambil sayur ke situ. Kadang masyarakat jagung dan lain sebagainya lah, gitulah. Nah, pada tahun 1990-an, tepatnya sekitar 1999 sekitar 2000, kami dari perguruan Baitul Ibadah
waktu itu memang mencari lahan di sana untuk didirikan surau. Jadi pada saat kita ke sana itu Tembesi Tower itu sudah berubah kampung. Berubah kampung yang penghuninya adalah masyarakat yang berkebun di situ dan juga secara turun-temurun. Nah, jadi dengan adanya kita ke sana mencari lahan bahwa kita akan mendirikan surau, kemudian kita bertemu dengan dulu ada Pak RT-nya di sana namanya Pak Hairi almarhum sekarang. Nah, dialah yang dulu di sana itu sebagai ketua RT yang mengurusi seluruh warga. Jadi dengan ada kita sampai ke sana maka ditunjuklah lahan ada di sekitar di situ. Artinya kami bebaskan tanah itu sekitar lebih kurang 3.000 meter untuk didirikan surau dan fasilitasnya. Nah, kebetulan waktu itu posisi saya adalah jamaah surau Baitul Ibadah sekaligus ditunjuk oleh Ayahanda Guru sebagai sekretaris. Artinya sekretariat surau di Batam ini yang mengurusi adalah saya. Nah, jadi artinya dari mulai mencari lahan sampai membangunnya itu menjadi tanggung jawab sekretariat dan murid-murid yang ada di Batam. Nah, tahun 1999 kita mulai membangun suraunya. Kita bangun surau, nah kemudian kita berbaur dengan masyarakat semua yang ada di situ, sehingga semua kegiatan-kegiatan masyarakat kita ikuti dan kita juga menjadi bagian daripada warga Tembesi Tower. Karena pada saat itu saya pindah langsung bertempat tinggal di Tembesi Tower. Nah, tahun 2099 akhir sebenarnya. Jadi 99 akhir bulan 12 itu saya pindah ke Tembesi Tower. Saya waktu itu ada beli rumah di sana, rumah warga lah, tempatnya di situ. Nah, pada saat itu listrik belum masuk, Pak. Belum ada fasilitas pemerintah yang masuk. Dia karena berupa perkampungan masyarakat dan berupa ada ladang-ladang, kebun-kebun lah begitu. Nah, karena di sana itu kebun sayurnya, tanahnya subur, masyarakatnya guyup, maka para pejabat-pejabat sering datang ke Tembesi Tower, termasuk dulu camatnya, lurahnya, kemudian wali kotanya sendiri datang ke sana. Kadang ya beli jagung, kadang kita sama-sama di sana, sehingga terjalinlah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dan pejabat itu sendiri. Nah, kemudian setelah beberapa tahun itu sering kita bersama dengan beliau. Nah, kebetulan beliau ini juga selalu mengadakan pengajian setiap malam Jumat di rumahnya, Pak Wali Kota ini. Jadi sehingga kita kalau sudah malam Jumat kita diundang dan kita bawa ubi, kita bawa jagung, ya hasil pertanian lah. Kita bawa ke sana ikut pengajian sehingga mengenallah para pejabat, mengenal para pemerintah dengan sendirinya kan begitu, Pak. Nah, karena mereka sering datang ke Tembesi dan mereka juga merasa nyaman di Tembesi, maka kita sampaikan, Pak, bagaimana caranya kita supaya bisa dialirkan listrik? Kan seperti itu. Nah, sementara syarat untuk mendirikan bangunan ataupun sahnya sebuah lokasi itu apabila bisa dialiri listrik apabila tanah itu sudah legal, kan begitu. Nah, jadi syarat legalnya bagaimana? Kan begitu. Bagi kita dikasih akhir. Nah, kalau mau melegalkan maka buatlah permohonan lahan, kemudian nanti bla 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 begitulah kira-kira. Nah, sehingga pada saat itu maka pertama kita mau minta supaya listrik aja masuk, tapi disampaikan bahwa untuk mengalirkan listrik itu tanahnya harus legal. Maka tanahnya lah yang dulu dikejar. Oke. Nah, maka dengan seperti itu maka harus ada tim lah yang harus dibentuk untuk mengurusi ini, kan begitu. Maka masyarakat berkumpul, membuat rapat, jadi buatlah bentuk tim
namanya dulu tim 16 karena terdiri dari 16 orang waktu itu. Nah, dari RT RT-nya, dari pemuka-pemuka tokoh agama, tokoh masyarakatnya, begitulah. Nah, sehingga pada saat ada pertemuan itu, maka dibuatlah surat permohonan kepada pemerintah setempat, yaitu Pemko, untuk kita mintakan dialirkan listrik. Sehingga dasar surat kita itu, maka waktu itu dari Sekda Batam, Sekda Pemko Batam, waktu itu Pak Sekdanya itu adalah Pak Mambang Mit namanya. Pak Mambang Mit tahun 2001 mengajukan surat mengirim kepada otorita Batam. Dulu otorita Batam Pak, sebelum BP ya. Sekarang kan BP. Otorita Batam kirimlah surat itu memohon kepada otorita Batam agar lokasi Tembesi Sayur, ya dulu Tembesi namanya, Tembesi ataupun Kampung Tembesi Lestari namanya, karena itu merupakan ada dua kampung dia Tembesi ini sebenarnya. Tembesi Tower ini atau Tembesi Sayur ini sama dengan namanya Tembesi Pos, ada satu. Nah, jadi artinya ada dua kampung ini, Tembesi Sayur, Tembesi Pos. Di situ ada pemisahnya, itu dulu ada kuburan dulu, misalnya kuburan tua, kuburan makam kampung lah itu yang zaman dulu di situ. Itulah dia. Nah, sehingga dibuat tim ini bersatu 16 orang ini. Nah, dasar itu dibuat surat, maka Pemko Batam menyurati ke otorita Batam agar lahan yang ditempati masyarakat seluas lebih kurang 40 hektar jangan dialokasikan kepada pengembang atau investor lain. Nah, itu surat itu di tahun yang sama 2021 dua kali bersurat menyurati otorita Batam itu. Jadi atas dasar surat itu maka diadakanlah pertemuan antara pihak otorita Batam, pihak Pemko Batam, dan pihak masyarakat dari tim 16 ini. Rapatlah di Pemko waktu itu di ataupun Kampung Tembesi Lestari namanya, karena itu merupakan ada dua kampung dia Tembesi ini sebenarnya. Tembesi Tower ini atau Tembesi Sayur ini sama dengan namanya Tembesi Pos, ada satu. Nah, jadi artinya ada dua kampung ini, Tembesi Sayur, Tembesi Pos. Di situ ada pemisahnya, itu dulu ada kuburan dulu, misalnya kuburan tua, kuburan makam kampung lah itu yang zaman dulu di situ. Itulah dia. Nah, sehingga dibuat tim ini bersatu 16 orang ini. Nah, dasar itu dibuat surat, maka Pemko Batam menyurati ke otorita Batam agar lahan yang ditempati masyarakat seluas lebih kurang 40 hektar jangan dialokasikan kepada pengembang atau investor lain. Nah, itu surat itu di tahun yang sama 2021 dua kali bersurat menyurati otorita Batam itu. Jadi atas dasar surat itu maka diadakanlah pertemuan antara pihak otorita Batam, pihak Pemko Batam, dan pihak masyarakat dari tim 16 ini. Rapatlah di Pemko waktu itu di kantornya pemerintah Kota Batam. Waktu itu dihadiri oleh Pak Asyari Abbas waktu itu, yang dihadiri oleh dari Pemko-nya dan dihadiri oleh camat, lurah, kemudian dari otorita Batamnya dihadiri oleh ada 3 orang di sana yang selaku yang mengurusi lahan, ada 3 orang dan juga termasuk Satpol PP. Nah, jadi artinya semua unsur yang berkompeten terhadap permasalahan ini, baik otorita Batam selaku yang punya wilayah, punya tanah, dan juga Pemko Batam sebagai yang punya masyarakat dan masyarakat sendiri, 3 komponen ini berkumpul, merapatkan, merumuskan, sehingga diambillah keputusan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 itu kesepakatan bahwa dikukuhkanlah Tembesi itu menjadi kampung pelestarian
Artinya kampung Lestarian ini seluas 40 hektar. Yang titiknya sudah ditentukan sebelumnya. Artinya tahun 40 hektar ini dari mana adalah hasil daripada pengukuran bersama. Titik mana sampai titik mana sudah ditentukan waktu titiknya 40 hektar. Nah, sehingga dengan adanya surat itu, maka rekomendasi pemasangan listrik dikeluarkan. Kan begitu, Pak. Nah, artinya dengan adanya dimasukkan listrik ke lokasi kami, Tembesi Tower dan juga Tembesi Pos, artinya tanah itu sudah legal. Itu menurut kita. Kan begitu? Nah, oke. Nah, kemudian dengan adanya surat seperti itu dan sudah ada segala macam, maka pada tahun 2020 SK Wali Kota dikeluarkan. Tahun 2003 itu SK Wali Kota, itu surat-surat itu sudah ada lah. Artinya saya tidak perlu mungkin bahas-bahas ya, karena kan mungkin surat-surat itu kan sudah ada semua, kita kirim kemana-mana lah itu ya. Bahkan seluruh instansi, bahkan ke presiden pun sudah kita kirim semua surat-surat itu sebenarnya. Nah, ini saya bercerita sejarah saja, dalam artinya dengan adanya tadi sudah keputusan bersama itu, maka lahirlah SK Wali Kota yang dikeluarkan oleh Wali Kota Batam waktu itu, almarhum Pak Nyat Kadir sebagai Wali Kota mengeluarkan SK Kampung Tua untuk seluruh Kota Batam. Salah satunya ada di situ adalah lokasi Tembesi Lestari. Lokasi Tembesi dapat. Tembesi lebih kurang 40 hektar. Yang artinya Tembesi 40 hektar ada di dalam SK itu tidak mungkin ujuk-ujuk ada kalau tidak ada pengurusnya. Betul nggak, Pak? Betul. Kan ada dasarnya. Dasar yang kita buat bahwa hasil pertemuan itu dikukuhkan 40 hektar lokasi Tembesi, maka di SK itu pun ada. Artinya itulah sebagai pegangan kita bahwa Tembesi termasuk Kampung Tua. Itu di SK Wali Kota. Nah, setelah itu ada yang surat-surat itu keluar, maka masyarakat semakin semangat, masyarakat semakin gembira bahwa Kampung Tembesi sudah merupakan legal, yang artinya secara sah sudah diakui oleh pemerintah dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, maka masyarakat semuanya dengan perangkat-perangkat RT segala macam melakukan rapat-rapat dan menyampaikan ke masyarakat segera perbaiki bangunan-bangunan yang ada. Rumah-rumah dibuat permanen, dibuat rapi, jalan-jalan ditata, semua ditata, sehingga merupakan menjadi suatu perkampungan yang memang benar-benar kampung yang tertata sesuai dengan aturan-aturan, dalam arti yang yang sesuai lah dengan kira-kira bangunannya, jalannya segala macam. Nah, itu dari keberataannya. Nah, kemudian dalam perjalanan itu semua juga kita mengurus lagi, karena bahwa di dalam SK Wali Kota itu sudah keluar, atas dasar itu kita mengurus kepada otorita Batam lagi, karena otorita Batam yang punya lahan. Nah, atas dasar itu maka otorita Batam mengeluarkan namanya izin prinsip. Izin prinsip dikeluarkan untuk Tembesi itu dalam arti bersinergi antara Pemko dengan otorita, kan begitu, Pak. Dikeluarkanlah surat dari otorita Batam izin prinsip untuk pelestarian Tembesi itu sendiri, dengan ada poin-poin tertentu di situ memang, kan begitu. Nah, dengan ada surat izin prinsip ini kami menganggap bahwa Pemko Batam, otorita Batam sudah memberikan izin, dalam arti mereka mendukung bahwa perkampungan Tembesi itu adalah memang perlu dilestarikan dan perlu memang didukung. Nah, oleh karena itu mereka keluarkan surat. Nah, dengan adanya surat itu, kami pun sudah merasa ya bagaimana tidak senang, artinya keberadaan kita diakui, sehingga kita melakukan pembangunan. Dan kami juga selalu berkoordinasi pemerintah. Kita meminta APBD. Nah, maka dari pemerintah provinsi sudah membangun jalan, malah jalan untuk kampung itu sepanjang
dari provinsi ada sekitar 180 meter. Terus dari Pemko Batam sendiri itu membangun jalan itu sekitar 400 meter lagi gitu. Nah, artinya kampung itu sudah dibangun jalan yang memang standar semenisasi dana pemerintah APBD. Nah, kemudian masjid kami juga dibantu oleh dari Pemko sendiri. Pembangunan sebelumnya sudah kita bangun, ada misalkan kekurangan kemarin, artinya perlu finishing, mereka bantu kita. Artinya proyek pemerintah di sini sudah banyak, udah miliaran gitu loh untuk kita. Nah, kemudian fasilitas air di sini kan namanya ATB, kalau di luaran PAM. Artinya itu juga sudah masuk semuanya. Artinya secara legalitas yang kami anggap syarat-syarat itu sudah terpenuhi semuanya, tidak ada yang tidak lagi. Bahkan TBB pun kita sudah bayar. Nah, jadi artinya Tembesi Tower itu legalitasnya sudah jelas. Nah, namun semuanya itu kami pun tidak tahu bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di negara ini. Tiba-tiba saja ada surat peringatan penggusuran datang. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2005. Oh, 2005. Tahun 2005 itu mengaku bahwa tanah ini sudah milik PT Marina. Pertama, Marina Indah Perkasa. Nah, kebetulan waktu itu dari PT Marina ini membuat surat kepada kita bahwa itu tanahnya mereka dan kita wajib keluar dari situ. Nah, dan itu di backup oleh pemerintah kota yang diwakili oleh Satpol PP waktu itu. Nah, Satpol PP itu tim terpadu memberikan surat peringatan 1, 2, 3 bahkan. Nah, sehingga kami sebagai masyarakat mempertanyakan surat-surat yang ada kami miliki. Kami kepada pemerintah, juga kepada DPRD mengadu, sehingga terjadi pertemuan. Ada RDP kita dengan pemerintah, dengan DPRD, ada pertemuan juga dengan Pemko. Tapi pada saat kita pertemuan itu, mereka sendiri tidak bisa jawab. Dan bahkan kita sampaikan, kalau memanglah Pak, Bapak-bapak sekalian yang punya wewenang yang untuk menentukan hukum, kalaulah memang surat-surat yang Anda keluarkan ini tidak berlaku untuk masyarakat, tolong surat-surat ini dibuat penolakannya bahwa ini tidak berlaku. Bapak tanda tangan aja sekarang surat ini. Bapak tanda tangan sini bahwa SK ini tidak berlaku, jembatan tidak berlaku. Maka oleh karena itu saudara-saudara harus berangkat dari situ. Tolong tanda tangan, saya bilang. Nah, tolong tanda tangan. Mereka nggak boleh juga tanda tangan. Mereka juga nggak mengatakan bahwa itu surat itu nggak berlaku. Nah, jadi kita ini bingung gitu loh. Jadi bagaimana kalau ini sendiri Bapak yang keluarkan, terus Bapak nggak akui, terus kami mau jadi apa? Bapak, tolong Bapak tanda tangan saja surat ini bahwa tidak berlaku. Kami akan cabut dari kampung itu. Nggak usah ribut-ribut, kita bilang begitu. Bahwa memang tidak berlaku lagi. Tapi tidak dilakukan sampai dengan saat ini gitu. Nah, oleh karena itu, kemudian terjadilah kami buat laporan sampai ke Jakarta, minta perlindungan hukum, semua lah. Sampai puncaknya itu kita ada pertemuan dengan Mendagri tanggal 13 apa 13 Agustus salah itu. Itu pertemuan karena kita melapor kepada presiden waktu itu semua Mendagri, maka dari Mendagri membuat pertemuan. Dipanggillah semua unsur di sana. Panggil Pak. Dari pihak PT Marina waktu itu selaku mengaku punya lahan. Kemudian dari masyarakat melalui kuasa hukum kita waktu itu ada dengan masyarakatnya sendiri. Kemudian dari pihak Pemko Batam, kemudian pihak BPN Kota Batam, kemudian dari pihak Otorita Batam waktu itu. Nah, itu mereka dipanggil oleh
Mendagri melalui Dirpum. Waktu itu yang dari pemerintahnya itu Dirpum itu waktu itu ada nama Pak Aditya namanya. Kemudian ada TB Sidalahi waktu itu, dia sekretaris negara apa waktu itu dia sekretaris waktu itu TB Sidalahi. Nah kemudian ada yang dari Dirpumnya satu lagi, ada nama-namanya ada Pak di dalam dokumen kita itu. Saya tidak hafal lagi karena sudah lama Pak ya. Nah artinya ada pertemuan di sana dengan pihak semuanya di sana dan semuanya menceritakan permasalahan-permasalahan, menceritakan surat menyurat segala macam. Intinya yang disampaikan oleh Bapak TB Sidalahi waktu itu, kalau kita mau membahas ini semuanya ada yang benar, ada yang salah. Saya kira jangan ada dusta di antara kita, dia bilang. Itu disampaikan. Karena kalau dibuka begini pun ya pemerintah ini salah, ini ada salah, nah benar segala macam. Kalau ini kita bahas-bahas tidak akan selesai-selesai. Maka keputusan waktu itu dalam rapat itu disampaikan oleh TB Sidalahi bahwa yang sudah menjadi mal biarlah menjadi mal. Karena tanah itu yang dimiliki masyarakat biarlah menjadi masyarakat. Itu saja. Nah, itu keputusannya di sini. Ya, pemerintah ini salah, ini ada salah, nah benar segala macam. Kalau ini kita bahas-bahas tidak akan selesai-selesai. Maka keputusan waktu itu dalam rapat itu disampaikan oleh TB Sidalahi bahwa yang sudah menjadi mal biarlah menjadi mal. Karena tanah itu yang dimiliki masyarakat biarlah menjadi masyarakat. Itu saja. Nah, itu keputusannya di situ, maka nanti tolong diselesaikan di Batam oleh baik Pemko Batam maupun Otorita Batam. Itu keputusannya ada di tanggal 3 Agustus 2021 itu apa? Ada suratnya di situ, ada surat yang lengkap di dokumen sebenarnya, ada di kuasa hukum. Surat-surat itu ada. Jadi artinya Pak bahwa perjuangan Tembesi Tower ini memang sangat luar biasa. Artinya memang punya prinsip waktu itu masih ada nggak keadilan di negara ini, itu sebenarnya. Sehingga kita benar-benar memperjuangkan itu. Saya Pak, sebelum saya ditangkap itu seperti sudah 22 tahun lah saya memperjuangkan Tembesi Tower. 22 tahun itu kalau ibaratnya dihitung-hitung Pak, beli rumah udah dapat 2 rumah saya di luar sana untuk ngurusin Tembesi Tower ini gitu. Tapi karena memang kita menginginkan masih ada nggak kebenaran itu. Jadi semakin ada bermasalah kita perjuangan ini semakin tertantang gitu. Ini benar nggak? Masih benar ada nggak keadilan ini? Masih ada nggak pejabat ini yang benar-benar mau menegakkan keadilan? Itu sebenarnya kita buat, kita sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat pun sepakat. Ayo kita berjuang begitu. Jadi bukan mencari duit, gitu ya. Mencari kebenaran, menegakkan itu sebenarnya. Tapi memang ya namanya kebenaran, menegakkan yang benar itu ya tentu banyak pula lah cobaannya kan. Salah satunya seperti saya bilang tadi, cobaannya saya harus itikaf dulu di sana 40 hari kan gitu. Tapi tidak apa. Maaf Pak, mumpung Bapak menyebut pengalaman itu Bapak diadili atau hanya ditangkap kemudian dibebaskan gitu saja atau gimana? Ya, adalah kasusnya sedikit itu yang saya anggap kasus tai burung lah kira-kira gitu loh. Kan? Dari tai burung menjadi tai kuda kan gitu kira-kira. Nah, jadi masalah dia gitu. Nah, itu. Jadi artinya saya ditangkap, tidak diadili, hanya di sel itu aja masukin.